Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar ayah dan bunda? Semoga ayah dan bunda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk pada hari ini kita masih melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah ya. Mohon bimbingan dari ayah dan bunda untuk mendampingi anak-anak dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Untuk ayah dan bunda jangan lupa untuk mengingatkan anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas. Selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan juga wabah demam berdarah. Terima kasih. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menata informasi berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ditemukan pada sebuah teks dengan tepat dan menyajikan laporan pembuktian sifat-sifat bunyi secara mandiri. Untuk sebelum kita mulai masalah materi ini, pembahasan materi ini, anak-anak apakah kalian semuanya sudah siap belajar untuk hari ini? Ayo jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah mencuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran hari ini. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Mintalah orang tua kalian, ayah ataupun bunda, untuk mendampingi kalian selama melakukan kegiatan pembelajaran. Jangan lupa ucapkan terima kasih apabila kalian sudah mendapatkan bantuan, dan jangan lupa ucapkan kata tolong ketika kalian minta bantuan, dan ucapkan maaf apabila kalian melakukan kesalahan. Itu rutinitas yang selalu harus kalian lakukan ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini materi masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia ya. Kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok itu disebut juga dengan ide pokok atau ide yang mendasari sebuah teks atau bacaan. Sedangkan gagasan pendukung itu merupakan gagasan penjelas atau penjabaran dari gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini biasanya itu terletak di awal atau di kalimat utama yang bisa jadi itu ada letaknya di awal, di tengah, ataupun di akhir sebuah bacaan ya. Mengulangi, gagasan pokok biasanya diwakilkan oleh kalimat utama yang letaknya bisa di awal, di tengah, maupun di akhir. Jadi gagasan pokok itu bisa di mana saja ya. Bisa di tengah, di awal, maupun di akhir. Sekarang Mem akan kasih contoh. Misalnya pada contohnya ada sebuah kalimat seperti ini. Nah, ini ada sebuah kalimat. Kalian bisa baca kalimatnya. Contohnya, hari ini Bella dan ayah mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Pagi ini Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Gagasan pokoknya dari paragraf ini yaitu terletak di awal kalimat, yaitu hari ini Bella dan ayah mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Itu merupakan gagasan pokoknya. Sedangkan kalimat berikutnya merupakan penjelasan atau tambahan dari penerangan gagasan pokok. Jadi hanya sebagai fungsinya pendukung dari gagasan pokok. Yaitu pada kalimat pagi ini Bella bangun lebih
pagi dari biasanya. Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Ini merupakan contoh dari gagasan pendukung, yaitu penjabaran atau penjelasan dari gagasan utama. Nah, itu sedikit penjelasan saya tentang apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Selanjutnya kita masuk ke materi IPA ya. Kita masuk materi IPA, yaitu kita akan mempelajari tentang bunyi dan sifat-sifat bunyi serta frekuensi. Apa sih macam-macam frekuensi bunyi ya. Kita akan mempelajari 3 macam tentang frekuensi bunyi. Itu untuk materi IPA. Nah, sekarang apa itu bunyi? Bunyi adalah salah satu jenis energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar dan bisa kita dengar. Itu disebut bunyi. Nah, sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, misalnya dinding, meja, kursi, semua benda-benda yang padat itu bisa dirambat oleh bunyi. Kemudian ada juga zat cair. Zat cair ini bisa berupa air, bisa berupa semua benda-benda yang cair ya, itu bisa dirambat oleh bunyi. Kemudian ada gas juga. Bunyi bisa merambat melalui gas. Kemudian yang kedua, sifat bunyi adalah bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Misalnya, ketika kalian memukul meja, itu akan menghasilkan pantulan bunyi. Sedangkan bunyi dapat diserap, misalnya kalian berada di bioskop, dinding-dinding bioskop itu semuanya dilapisi oleh foam atau busa dan juga karpet, sehingga bunyi itu terserap oleh busa tersebut dan tidak bisa dipantulkan keluar dari gedung. Oleh sebab itu, ketika kalian di luar gedung bioskop, kalian tidak mendengar suara-suara gaduh yang ada di dalam bioskop, karena seluruh ruangan bioskop sudah dilapisi oleh karpet atau busa yang bisa menyerap bunyi itu. Jadi bunyi itu hanya berada di satu ruangan saja, tidak bisa keluar atau tidak bisa dipantulkan keluar ruangan. Kemudian ada juga bunyi yang dapat dibiaskan dan juga bunyi termasuk gelombang longitudinal. Selanjutnya kita akan membahas tentang frekuensi. Frekuensi adalah tinggi rendahnya bunyi yang ditentukan oleh banyaknya getaran. Nah, frekuensi ini dibagi menjadi 3. Ada bunyi infrasonik, ada bunyi audiosonik, ada bunyi ultrasonik ya. Jadi bunyi dibagi menjadi 3. 1, infrasonik, yang kedua bunyi audiosonik, dan yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Nah, apa itu bunyi infrasonik? Apakah yang dimaksud dengan bunyi infrasonik? Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz. Jadi dia sangat rendah, di bawah 20 Hz. Ya. Siapakah yang dapat mendengar bunyi infrasonik? Nah, bunyi yang bisa didengar oleh bunyi ini hanya bisa didengar oleh hewan yang yaitu jangkrik dan anjing. Karena bunyi infrasonik ini tidak dapat didengar oleh manusia karena sangat atau terlalu rendahnya frekuensi dari bunyi tersebut. Ya. Karena frekuensi di bawah 20 getaran per detik, maka bunyi infrasonik ini tidak dapat didengar manusia karena terlalu rendah ya. Nah, hewan yang hanya bisa mendengar bunyi infrasonik itu ada jangkrik dan juga anjing. Selebihnya
kebanyakan hewan tidak bisa. Selanjutnya kita akan mempelajari apakah yang dimaksud dengan bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20 Hz ya. Audiosonik ini bunyi yang dapat didengar manusia. Bunyi ini memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz getaran per detik. Audiosonik juga dapat didengar hewan lain, misalnya misalnya pada hewan lumba-lumba, jangkrik, kelelawar, dan juga anjing. Ini bisa mendengar bunyi-bunyi audiosonik. Jadi kalau manusia itu masuk ke audiosonik ya, bunyi-bunyi yang bisa didengar manusia, berarti bunyi itu termasuk golongan audiosonik. Kemudian yang terakhir yaitu bunyi berdasarkan frekuensinya ada yang disebut bunyi ultrasonik. Apa yang dimaksud dengan bunyi ultrasonik? Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Itu adalah bunyi ultrasonik. Manusia tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik karena frekuensinya yang terlalu besar. Hanya beberapa hewan saja yang mampu mendengar bunyi ultrasonik ini. Nah, siapa yang bisa mendengar bunyi ultrasonik ini? Hewan-hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik yaitu kelelawar, paus, tikus, dan juga lumba-lumba. Ini hewan-hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. Nah, pada zaman sekarang ini, bunyi ultrasonik telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Pada kapal selam, gelombang ultrasonik dimanfaatkan sebagai alat sonar untuk mengetahui kedudukan kapal selam di permukaan laut. Pada bidang kesehatan, gelombang ultrasonik ini digunakan pada alat ultrasonografi atau disebut juga USG untuk mengetahui kondisi janin dalam kandungan. Ultrasonik juga digunakan sebagai sensor parkir pada mobil. Jadi bisa dimanfaatkan ya bunyi dari ultrasonik. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan, dalam menerangkan materinya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, para bunda dan ayah bisa bertanya via WA. Nanti saya tunggu pertanyaan-pertanyaan para bunda dan ayah, dan tugasnya juga akan saya berikan via WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.